Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Bagus Febriansah dari mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, kemarin pada video saya yang sebelumnya kan kita sudah belajar terkait teori dari vektor gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan secara virtual tentunya untuk lebih memahami terkait materi vektor. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu percobaan virtualnya. Caranya adalah kita klikkan pad di Mozilla ataupun di Chrome ya. Kita klikkan pad, kita tunggu halamannya muncul. Selanjutnya kita pilih simulations, kita pilih basis atau fisika gitu ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait materi fisika. Oke, setelah muncul semua, sekarang kita cari yang penjumlahan vektor. Nah ini, vector addition. Artinya kan penjumlahan vektor. Terus kita klik, kita tunggu dulu. Nah, kita bisa mendownloadnya dulu, ataupun kita bisa langsung mengaksesnya. Kali ini saya akan mengaksesnya langsung. Untuk percobaan, saya sarankan untuk menggunakan laptop saja gitu ya. Karena akan terlihat lebih mudah dan lebih besar di layar. Dan nanti ketika di screenshot juga akan lebih jelas. Oke, ada 4 macam fitur. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan fitur yang explore 2 dimensi. Kita klik saja. Oke, jadi akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke. Pada kotak ini, no vector selected ini, pada kotak ini akan menampilkan besar sudut dan besar vektor. Jadi besar sudut dan besar vektornya juga akan tertampil di sini nanti. Terus pada kotak ini adalah fitur-fitur untuk menjumlahkan, untuk menampilkan nilai, untuk menampilkan sudut, untuk menampilkan grid-nya atau menampilkan skalanya. Nah, ini. Oke. Terus pada kotak yang bawahnya ini adalah untuk menampilkan komponen dari vektor. Sedangkan pada kotak yang ini adalah untuk menampilkan vektornya. Atau semisal kalian ingin menggambar vektornya, itu adalah memakai kotak yang bawah ini. Oke, sebagai contoh, misal kita gambar satu vektor dulu, vektor A. Oh iya, ini dapat kita geser-geser ya. Nah, artinya dapat kita geser-geser sesuai dengan kebutuhan kita nantinya mau digunakan seperti apa. Tuh, misal saya ingin menggambar vektor A. Nah, ini kan kelihatan besarnya. Besarnya adalah 7,1. Vektor A ini besarnya atau nilainya adalah 7,1, sedangkan sudut tetanya adalah 45 derajat. Oke, ini bisa kita klik values, atau untuk menampilkan nilainya 7,1 kan sama. Bisa kita klik yang gambar derajat ini untuk menampilkan derajatnya. Nah, 45 derajat sama. Oke, gitu ya. Nah, selain itu kita bisa melihat komponen-komponen dari vektornya. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa vektor itu dapat diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada aplikasi atau pada website ini kita juga bisa menampilkan nih. Kita bisa menampilkan komponen dari vektornya. Misal kita klik ini. Nah, muncul kan ya. Dia ada komponen di sumbu X dan ada komponen di sumbu Y. Itu. Komponen di sumbu X itu sebesar 5 dan komponen di sumbu Y juga sebesar 5. Bisa kita munculkan pakai values ini. Oke. Nah, komponen di sumbu E kan muncul nih. Komponen di sumbu Y juga muncul. Ini untuk satu vektor. Semisal dua vektor gimana? Semisal dua vektor ya berarti tinggal kita gambar aja vektor yang kedua. Misal vektor yang kedua itu adalah sebesar 10. Sebesar 10 satuan ke arah kanan gitu ya. Berarti ya tinggal kita gambar aja seperti ini. Nah, terus gimana ketika kita ingin mengetahui besar dari vektor yang B ini?
ya tinggal kita klik aja vektor B-nya. Nah, nanti besarnya muncul di sini, tetanya muncul di sini gitu ya. Atau bisa kita klik values ini dan derajatnya ini. Dia juga muncul. Tapi untuk saran saya lebih mudah melihat lewat sini. Kenapa? Karena ketika kalian klik values dan derajat ini, vektornya akan muncul semua. Jadi kayak tumbukan ini loh, kayak tumpuk-tumpuk gitu loh gambarnya. Nanti malah bingung, lebih enak lihat di sini aja, di kotak yang ini. Tinggal kita klik vektor yang ingin kita lihat. Nah, ini kan saya klik vektor yang A, berarti yang muncul di sini adalah vektor yang A. Semisal ini saya klik vektor yang B, maka yang muncul di sini adalah vektor yang B. Gitu ya. Nah, kotak yang ini adalah untuk menampilkan komponennya. Nah, ketika saya klik ini, dia kan komponennya muncul. Nah, inilah ada komponennya. Ada garis-garis yang putus. Nah, seperti itu. Terus, semisal kita ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B, kan pada video sebelumnya sudah saya jelaskan kan caranya untuk menjumlahkan dua vektor itu gimana. Nah, sekarang kalau kita ingin memakai aplikasi ini, caranya adalah kita klik sum. Sum kan penjumlahan. Kita klik. Berarti hasil penjumlahan kedua vektor ini adalah vektor S. Nah, pada aplikasi ini adalah vektor S. Sedangkan pada cara yang kita pada video sebelumnya adalah vektor R, artinya vektor resultan kan. Nah, vektor S. Jadi ini adalah penjumlahan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B adalah vektor S ini. Besarnya berapa vektor S ya? Kita tinggal klik vektor S-nya, terus kita lihat besarnya adalah 15,8. Besar sudutnya adalah 18,4. 18,4 ini besar sudut mana dengan mana? Coba kita klik ini. 18 adalah besar sudut antara sumbu X dan vektor S. Gitu ya. Nah, ini adalah vektor resultannya. Oke, dari sini paham? Sip, paham lah pastinya. Oke, terus selanjutnya, semisal kita ingin menggambarkan tiga vektor, ya berarti kita ambil aja vektor C. Kita taruh di mana gitu ya. Misal segini ya ditaruh di sini. Misal segini ya segini. Misal segini ya segini gitu ya. Jadi seperti itu dapat kita rubah-rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, misal di sini gitu ya. Misal di sini. Oke. Nah, misal di sini gitu ya. Ini adalah vektor C. Dia juga akan masih terlihat gitu loh. Komponennya juga akan terlihat. Ketika menggunakan ini, dia juga akan masih terlihat. Jadi komponennya akan terlihat. Misal CX. CX kan komponen vektor C di sumbu X yang nilainya negatif kan. Sama karena arahnya ke kiri. Dengan CY adalah positif karena arahnya ke atas gitu ya. Nah, terus gimana ketika kita ingin mencari penjumlahan tiga vektor ini? Caranya adalah ya kita tinggal klik sum lagi. Nah, ini adalah vektor S ini adalah hasil penjumlahan dari tiga vektor tadi. Besarnya vektor S ini berapa? Ya kita lihat di sini. Besar vektor S adalah 14,1. Dengan sudut θ adalah 45 derajat. 45 derajat ini sudut yang mana? Bisa aja yang ini, bisa aja yang ini kan. Coba kita munculkan ini. Nah, 45 derajat ini adalah besar sudut antara sumbu X dan vektor S. Gitu ya. Atau bisa katakan besar sudut antara vektor B dan vektor S. Gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa menggambarkan tiga vektor, yaitu ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Seperti itu. Tuh. Oke, saya ulangi lagi. Kotak yang ini, no vector selected ini adalah kotak untuk menampilkan besar nilai, besar sudut, komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y dari suatu vektor. Caranya adalah tinggal kita klik vektor yang ingin kita identifikasi. Misal saya klik vektor A, berarti yang muncul di sini adalah nilai-nilai dari vektor A. Semisal saya klik vektor B, berarti yang muncul adalah nilai-nilai dari vektor B. Semisal saya klik vektor C, berarti yang muncul adalah nilai-nilai dari vektor C. Oke, terus kita beralih ke kotak yang ini. Kotak yang ini untuk sum adalah menampilkan penjumlahan dari vektor. Coba kita klik. Nah, dia muncul. Hasil resultan dari vektornya ini adalah
vektor S ini, ya. Terus values. Values adalah untuk menampilkan besarnya, untuk menampilkan nilai-nilainya. Terus derajat ini adalah untuk menampilkan besar sudutnya, gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah ke kotak yang ini. Ke kotak yang ini adalah untuk menampilkan komponen-komponen dari vektornya. Misal saya ambil vektor A. Kemarin kan vektor itu bisa diuraikan atau bisa dicari komponennya di sumbu X dan di sumbu Y. Tinggal kita klik aja. Muncul kan di sumbu X ada, di sumbu Y ada. Dan di sumbu X ini juga diketahui di sini bahwa sebesar 5. Dan di sumbu Y ada 5 juga. Gitu ya. Oke. Terus untuk menghilangkan komponennya berarti tinggal diklik gambar mata yang dicoret ini. Nah, selanjutnya untuk kotak yang ini adalah kotak untuk menggambarkan vektornya. Nah, yang ini adalah kotak untuk menggambarkan vektornya. Jadi, kan tadi di awal kan ada gini kan. Berarti untuk menggambarkan vektornya ya kita tinggal geser aja. Itu ya. Klik kiri, tahan, terus dipindah ke gambar yang skala-skala ini. Oke. Terus untuk kotak yang ini adalah, gambar penghapus ini adalah untuk membersihkan. Nah, seperti itu. Terus untuk fitur-fitur yang lainnya, silakan kalian explore sendiri. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi untuk percobaan terkait materi saya yang kemarin adalah menggunakan fitur explore 2D ya, 2 dimensi. Oke, cukup sekian saja penjelasan saya untuk penggunaan vektor. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.